Jadi menurut saya kayak gitu. Alasan Yusuf Mansur mencari kambing hitam, bukan mencari kambing hitam, mencari boneka aktor untuk atas penjualan fighter ini adalah untuk menyelamatkan saham-saham yang ada di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kita sudah investigasi soal Paytrend ya, dan kita bertanya-tanya ya, kenapa Paytrend itu dijual. Nah, kalau kita melihat sebuah perusahaan yang ibaratnya kalau perusahaan ini nggak berkembang atau perusahaan ini nggak bisa menghasilkan, dan perusahaan ini juga nggak punya beban gitu ya, bangkrut begitu saja, biasanya mereka ya sudah selesai bangkrut gitu ya. Kenapa saya katakan bangkrut? Misalnya ini, kita punya perusahaan yang bergerak di bidang penjualan parfum atau bidang penjualan deterjen, misalnya seperti itu. Kalau barang habis terus kemudian nggak ngumpul uangnya karena beban inflasi, ya sudah tutup aja, selesai gitu ya. Tapi kenapa Paytrend ini mengeluarkan semacam cara gitu ya, agar perusahaan ini bisa diselamatkan gitu, tapi dengan cara dijual gitu. Seolah-olah perusahaan ini masih punya potensi atau punya nilai, punya value yang bisa ditawarkan kepada ya mungkin pada pihak ketiga atau pihak kedua atau pihak-pihak di luar negeri, pikirannya seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, setelah kita teliti, setelah kita pelajari jauh gitu ya, lebih jauh lagi mundur ke belakang, ada sebuah rangkaian bisnis yang tidak bisa dilepaskan. Pertama, ada hubungannya dengan saham di Trendynet. Keduanya ada berhubungan dengan saham di Tempo. Nah, kalau kita melihat saham di Tempo, di tahun-tahun itu Yusuf Mansur sedang mengeluarkan program Umroh Merdeka ya. Jadi sebelum itu ya, Umroh Merdeka itu dikeluarkan oleh Yusuf Mansur dengan tanda kutip banyak sekali korban, ribuan korbannya, dan kemungkinan yang terkumpul ya bisa hampir nyampe 30 miliar. Nah, ini menariknya teman-teman. Kemanakah uang itu? Kenapa saya katakan kemanakah uang itu? Karena dari sekian banyak orang yang mendaftar sana, saya nggak tahu ada berapa dikit orang gitu, puluhan orang atau bahkan mungkin jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Orang-orang yang benar-benar berangkat pakai ya paket itu gitu ya, karena mereka harus mencicil lagi. Terus mereka harus, ya saya nggak tahu, menabung katanya di Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, saya akan bacakan sebuah berita yang benar-benar fakta ya teman-teman. Di sini ada dari detik.com, dari Detik ya. Yusuf Mansur menggelontorkan 27 miliar borong saham Tempo. Ini ada tanggalnya teman-teman. Rabu 8 Agustus 2018. Nah, ini kan jelas ya. Ini 2018, mereka itu 2018 itu sedang tinggi-tingginya gitu ya. Saya akan bacakan sedikit ya teman-teman, dan saya akan melihat komentar di Tempo-nya nanti. Nah, PT Veritas Sentosa Internasional dalam kurung Treni atau yang dikenal dengan Paytrend berinvestasi di PT Info Media Digital Tempo.co. Ini di digitalnya ya. Anak usaha PT Tempo Inti Media Tbk. Jadi ini langsung di Info Media Digital. Ya, saya nggak tahu Info Media Digital kah, apakah itu nanti Tempo.co yang ada di YouTube kayak gitu atau enggak, ya saya nggak tahu ya. Paytrend mendukung pembangunan bisnis Tempo.co dengan berinvestasi 27,3 miliar dengan membeli 150.881 lembar saham atau setara 5% kepemilikan saham. Wah, gede kan? 5% loh. Founder Paytrend Yusuf Mansur menjelaskan kerjasama investasi antara Paytrend dengan Tempo.co ini telah disepakati dengan itikat baik dan secara jujur akan memenuhi sepenuhnya prinsip-prinsip independensi media serta good government ya, good corporate, good government, dan etika bisnis. Nah, kalau Temponya ya saya rasa udah biasa ya, namanya udah TPK. Tapi yang paling menarik adalah Yusuf Mansur itu berinvestasi di anak usaha ya. Saya nggak tahu anak usaha ini apakah TBK atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas anak usahanya.
Dia menemukan proses pembelian saham ini akan dimulai dari Januari 2019. Ya saham tapi nanti Januari startnya. Bismillah, apa yang dimiliki Tempo dan Paytrend saling isi dan menguatkan secara resmi dan terprogram. Semuanya sudah sesuai planning and on track, kata Yusuf Mansur saat dihubungi. Yusuf Mansur menjelaskan Paytrend semangat untuk membawa diri dan masyarakat agar ikut serta memiliki Tempo. Nggak ditawarin saja, kita harus nanya bisa nggak ikut memiliki, apakah ditawarin dan untuk memang bisa dibeli ya bismillah. Direktur Eksklusif Tempo Burhan Solihin menjelaskan Paytrend dan Tempo.co akan saling berkolaborasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada kedua belah pihak dan bangsa Indonesia. Dia menjelaskan saat ini pengguna Paytrend sudah 3 juta orang gitu ya. Enggak sebenarnya ya, pada saat itu juga enggak. Sedangkan pembaca Tempo sudah 34 juta orang per bulan. Burhan menyampaikan jika terjadi kerjasama itu akan menjadi kolaborasi dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Paytrend bisa lebih besar lagi dan pengguna lebih banyak lagi, demikian pula Tempo. Paytrend akan mendukung untuk membantu bersama-sama mengembangkan bisnis Tempo.co untuk menjadi media yang menyajikan berita dan informasi yang terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah itu dari Detikcom ya. Kita lihat dari Temponya sendiri. Ya, kita lihat dari Tempo di sini jelas ya bagaimana komentar Tempo. Di sini komentar Tempo sebenarnya di sini malah Tempo itu memuat berita yang lain ya teman-teman. Memuat berita yang lain. Tapi ada yang menarik lagi di sini dari Kompas. Nah Tempo bahkan saya nggak tahu apakah dihapus kemudian, tapi saya pernah baca itu ya Tempo. Saya cari lagi di sini agak susah ternyata teman-teman. Kita baca di Kompas deh. Ini alasan Yusuf Mansur beli saham Tempo. Saya langsung ke alasannya. Ini sesuai dengan visi misi Paytrend ya. Ini alasan utamanya membuka pintu pengguna Paytrend untuk tidak hanya sebagai penikmat berita, namun juga sebagai pemilik medianya sekalian. Belajar ditambah sebagai upaya juga berkontribusi menambah cerdas, menambah wawasan dan ilmu semua pengguna Paytrend. Ujar Yusuf Mansur ketika dihubungi Kompas Rabu. Hal tersebut sesuai upaya yang ingin dicapai oleh Paytrend, yakni menerapkan kebiasaan berinvestasi. Ini sesuai dengan visi misi Paytrend, dan saya pribadi ingin berubah dan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa dan negara investor. Perlu sesuai proses pembelajaran yang real. Tempo membuka pintu ini selebar-lebarnya karena gayung bersambut bismillah. Yusuf Mansur juga mengungkapkan pihaknya akan mendorong pengguna Paytrend untuk ikut berinvestasi di saham Tempo. Pengguna Paytrend ya. Kami akan mendorong semua pengguna Paytrend ikut membeli saham Tempo, seperti yang kami lakukan untuk BRI Syariah tambahnya. Nah teman-teman, saya akan bicara ya. Di sini dijelaskan mengenai skema investasinya. Yusuf Mansur menjabarkan bahwa pengguna Paytrend bisa berinvestasi lewat Paytrend Asset Management, yakni aplikasi pengelola investasi syariah keluaran Paytrend. Paytrend ada dua, Paytrend Payment Gateway dan Paytrend Asset Management. PAM ini yang buat investasi. Dua lembaga ini kami satukan dengan izin Allah untuk gitulah intinya teman-teman. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tidak hanya pengguna Paytrend yang bisa ikut berinvestasi. Sejatinya siapapun nggak mesti jadi pengguna Paytrend, boleh ikut Paytrend Asset Management untuk Ustaz Yusuf Mansur gitu ya. Di sini tulisannya seperti itu. Nah, yang menarik adalah berdasarkan informasi di sini ya teman-teman. Yang membeli saham Tempo adalah ini kan PT Veritas Sentosa Internasional, dalam kurung ini tulisannya ya, atau yang dikenal dengan Paytrend berinvestasi di PT Infomedia Digital Tempo.co, anak usaha PT Tempo Inti Media Tbk. Tempo itu punya anak usaha banyak teman-teman, jadi bukan hanya soal media ya, atau misalkan ya portal online kayak gitu, enggak, masih ada lagi setahu saya ada beberapa, karena Tempo itu punya tower yang cukup tinggi dan cukup ya, di sana mungkin ada banyak sekali kantor ya. Nah, kalau kita ngomongin investasi di sini jelas bahwasanya investasi ini dilakukan oleh Paytrend. Di dalam tanda kutip di sini PT-nya adalah PT Veritas Sentosa Internasional. Jadi PT yang
bangun bersama dengan salah satu founder yang sudah bukan jadi founder lagi, yaitu PT BIS ya. Terus kemudian katanya dihibahkan atau disedekahkan kepada Yusuf Mansur, yang kemudian ini menjadi milik Yusuf Mansur. Nah, antara PayTrend di sini dalam kurung PayTrend Asset Management, terus ada lagi PT Veritas Internasional yang digagas dengan yaitu founder Eko yaitu Eko Racing gitu ya. Ini adalah suatu perusahaan yang berbeda. Yang satu perusahaan tentang ya kemudian menjadi e-money, yang tadi MLM kemudian menjadi e-money. Terus kemudian PayTrend Asset Management adalah sebuah manajer investasi, dalam tanda kutip itu ya semacam broker gitu ya. Itu adalah berbeda. Nah, kalau kita melihat perbedaan itu kan sangat jelas. Yang satu misalkan perusahaan semacam Dana misalkan kayak gini ya, ada e-money-nya atau dompet digitalnya. Terus yang satu lagi perusahaan yang katakanlah kalau misalkan teman-teman pingin tahu gitu ya, intinya perusahaan yang menjembatani seseorang untuk berinvestasi di satu perusahaan. Perusahaan ini kalau yang dulu yang paling terkenal itu Bakti Investama seperti itu, atau perusahaan Bakri. Nah, Anda berinvestasi di sana, PayTrend Asset Management ini, Anda nyimpan uang nih, misalkan dari mulai yang terkecil 100 sampai 100 juta. Berapa kalotnya itu di sana ya nanti lihatlah. Misalkan Anda menyimpan 100 juta, terus kemudian sama PayTrend Asset Management itu dikumpulkan dengan investasi yang lain, terus kemudian nanti dibelikanlah kepada aset-aset tertentu, misalkan seperti itu. Atau perusahaan ini menyediakan plafon untuk Anda sendiri membeli tapi melalui mereka, artinya ada bid ask atau misalkan ada selisih harga pembelian atau penjualan, nah melalui plafon mereka yang kemudian nanti langsung terhubung kepada pasar modal. Intinya seperti itu, intinya adalah perbedaannya sangat jelas. Nah, tapi ketika kita melihat PayTrend di sini ya, yang artinya perusahaan katakanlah yang sesuai dengan ucapan mereka adalah payment gateway, adalah perusahaan yang e-money semacam seperti itu, perusahaan yang membeli saham Tempo.co. Nah, kalau kita lihat di YouTube itu ada Tempo.co, atau misalkan itu bocor halus ya, kalau nggak salah itu Tempo.co juga. Jadi media-media yang dalam tanda kutip yang mungkin lebih mengedepankan media-media online-nya gitu. Terus kemudian di sana ada media portal online. Nah, kalau Temponya dulu, media Tempo dulunya mungkin lebih kepada ya mungkin konvensionalnya seperti koran dan lain-lain ya. Saya nggak tahu berapa banyak jumlah sub perusahaannya atau anak perusahaannya, kita nggak pernah tahu sih sebenarnya. Tapi ya kita bisa telusuri kalau untuk itu. Tapi kan kita nggak punya kepentingan untuk itu. Ya, jadi jelas ya, kenapa PayTrend itu harus dalam tanda kutip dijual. Ini menjadi penting karena selain di sini, Yusuf Mansur itu punya aset lagi di Treni ya. Di Treni itu perusahaan yang berbeda, sub. Ibaratnya dia ya punya anak perusahaan juga gitu ya. Nah, kalau kita berpikir, oh pantas ini Yusuf Mansur itu harus mengakali, dalam tanda kutip mengakali bahwasanya perusahaan ini telah dijual ke seseorang. Nah, kalau misalnya kita lihat kemarin itu ada peluru atau misalnya orang yang dijadikan peluru atas transaksi penjualan ini, yang kemudian mungkin transaksi penjualan ini juga transaksi penjualan bodong. Kenapa? Karena ada visi misinya untuk menyelamatkan saham-saham yang telah dibeli oleh PayTrend. Dalam tanda kutip di sini ya Veritas Internasional, yang kemudian nanti dialihkan ke perusahaan Yusuf Mansur atau menjadi kepemilikan Yusuf Mansur. Kenapa? Penjualan PayTrend ini tidak meliputi tidak meliputi pembelian saham Veritas Internasional. Jadi ketika ada seseorang, misalkan ada seorang boneka yang ditunjuk Yusuf Mansur. Kenapa saya katakan boneka? Kalau memang itu benar-benar terjadi, penjualan ini benar-benar terjadi, harusnya dana float yang menjadi tanggungan PayTrend ya, Veritas Internasional, PayTrend ini seharusnya mereka benar-benar diarahkan kepada tempat yang benar. Bahkan kalau bisa, kan itu Instagramnya harusnya bisa dihubungi, terus kemudian kantornya ada gitu ya. Terus kemudian aplikasinya harusnya masih bisa jalan. Bagaimana ceritanya sebuah aplikasi yang sudah nggak berjalan, sudah nggak ada di Play Store, ini mau dijual?
lantas siapa yang mau beli gitu ya? Sebenarnya kan gampang kita bikin aplikasi, masukkan Play Store itu gampang sekali, nggak ada susah-susahnya, semua orang bisa download itu. Dan simple dan biayanya nggak mahal, tapi kenapa mereka nggak bisa? Saya yakin orang-orang ini kurang kompeten gitu ya. Dan mereka sengaja mungkin untuk menghilangkan atau membatasi akses-akses yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Kemudian bikinlah peluru atau bikinlah kambing hitam atau bikinlah boneka-boneka ini untuk misalkan yang mau menjualnya, yang bertanggung jawabnya orang isu mancur, terus kemudian yang mau membeli orang isu mancur. Ini kemungkinan ya, ini skenario yang kemungkinan bisa terjadi. Saya bukan menuduh kemungkinan-kemungkinan yang dalam pikiran kita. Karena faktanya seperti itu, kantornya sulit dicari gitu, kantornya memang di alamat itu nggak ada. Jadi ada kemungkinan orang yang suruh membeli adalah orang isu mancur. Terus orang isu mancur ini, ya saya nggak tahu mungkin dikasih imbalan atau dijamin seperti apa. Nah, orang yang bertanggung jawab atas penjualan pipeline ini orang isu mancur juga. Mereka nanti saling berhubungan atau mereka sudah berhubungan membuat kongsi, ya kesepakatan jahat atau kesepakatan apa saya nggak tahu. Pokoknya intinya ini perkiraan aja, bukan tuduhan, perkiraannya. Terus kemudian perusahaan ini seolah-olah beralih kepada seseorang, dan nanti kalau misalkan ada orang yang menggugat seperti karyawannya yang belum dibayar katanya, terus seperti mungkin dana float yang masih tergantung atau dana-dana saham yang memang masih tergantung penjualan, misalkan orang yang pada saat itu punya dana di Python terus kemudian dibelikan ke BRI Syariah, terus kemudian ada masalah, mungkin dana-dana semacam itu akan dicuci melalui penjualan Python itu. Terus kemudian penjualan Python itu akan menjadi tanggungan pembeli yang baru. Nah, karena penjualan itu tidak termasuk saham yang ada di Tempo, karena kemungkinan besar ya, saya nggak tahu apakah saham itu sudah dijual sama isu mansur atau bukan. Kemungkinan besar belum ya. Kenapa saya katakan belum? Karena belum ada beritanya isu mansur menjual saham Tempo itu melalui Python itu. Nah, ini contoh aja ya, kalau misalkan ternyata itu belum dijual, maka untuk menyelamatkan saham yang ada di Tempo itu adalah caranya menjual Python ini tanpa saham Tempo. Nah, saham Tempo itu nanti dengan berbagai cara ya, mungkin dengan berbagai segmen hukum atau misalkan dengan kesepakatan hukum apa, terus kemudian penjualan itu tanpa disertakan saham Tempo, yang nanti saham Tempo itu akan menjadi milik isu mancur. Yang saya nggak tahu apakah pembelian saham Tempo itu dulu itu terkait dengan uang-uang umroh merdeka yang nggak terlaksana dengan baik atau tidak, ya kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Karena ya sebenarnya yang paling tahu itu harusnya orang-orang yang berkepentingan di sana, ya misalnya kayak OJK atau misalnya lembaga yang berkepentingan gitu ya, ada OJK, ada perbankan kayak gitu ya. Terus kemudian nanti kalau misalkan digugat secara hukum, sebenarnya mereka punya data. Nah, jadi menurut saya kayak gitu. Alasan isu mansur mencari kambing hitam, bukan mencari kambing hitam, mencari boneka aktor untuk atas penjualan Python ini adalah untuk menyelamatkan saham-saham yang ada di luar. Ya kemungkinan ya saham itu Tempo itu ya teman-teman. Ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.